Malam pun akhirnya tiba. Papa Teddy dan Iriana sudah berada di kamar. Iriana langsung menuju ranjangnya dan hendak bersiap-siap untuk tidur. Namun niat itu terhenti karena Papa Teddy menghampirinya. "Iriana, ada yang ingin Papa bicarakan denganmu," ujar Papa Teddy mengawali obrolannya. "Apa?" Iriana menjawab datar dan singkat, juga tidak menoleh sedikit pun. Tapi Papa Teddy tidak mempermasalahkan sikap Iriana. Dia hadapi dengan sabar meskipun sang istri jelas-jelas menunjukkan rasa tidak sukanya. "Papa tahu kamu hamil. Iriana, Papa minta maaf jika kejadian malam itu akibatnya sampai sejauh ini. Papa tahu bukan ini yang kamu inginkan. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Kita tidak bisa mengembalikan keadaan. Sekarang yang Papa minta hanya satu, tolong lahirkan anak kita," pinta Papa Teddy dengan pelan dan hati-hati. "Aku tidak mau. Menjadi istri Papa saja sudah cukup membuatku tertekan, apalagi sampai melahirkan anak Papa. Aku tidak mau," jawab Iriana langsung dengan suara yang tinggi. Dia tak menyangka akan secepat ini Papa Teddy mengetahui semuanya. Sekarang harapannya untuk menggugurkan anak itu akan semakin tipis. Karena sekarang pasti bukan hanya Kara yang menjadi satpam pribadinya, tapi juga Papa Teddy. "Papa mohon Iriana, anak kita tidak bersalah. Papa akan melakukan apapun asalkan kamu mau melahirkan anak ini. Apa saja yang kamu minta akan Papa turuti, tidak terkecuali. Tapi Papa benar-benar memohon sama kamu, tolong lahirkan anak kita. Dia juga berhak hidup Iriana, mohon Papa Teddy." "Aku tidak mau Pak. Apapun yang terjadi aku tidak akan melahirkan dia. Aku sudah capek dengan semua ini Pak. Capek," teriak Iriana. Papa Teddy mendesah kasar. Lalu kembali membujuk Iriana dengan lebih pelan. Bahkan tanpa malu Papa Teddy menundukkan kepala di hadapan Iriana. Semua dia lakukan demi membujuk sang istri agar mau melahirkan bayinya. Namun apapun yang diucapkan Papa Teddy saat ini sedikit pun tidak menggoyahkan niat Iriana. Dia tetap bertekad untuk menggugurkan bayi di kandungannya. Iriana pasti sangat tertekan dengan kehamilan ini, jadi pasti sulit pula untuk menerimanya. "Aku tidak bisa terus-menerus memaksa Iriana sekarang, harus dibujuk pelan-pelan sampai dia yakin untuk mempertahankan anak ini," batin Papa Teddy. Malam ini dia menyerah dan membiarkan Iriana tidur. Tapi niat Papa Teddy sudah bulat untuk membuktikan ucapannya, bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk Iriana dan calon bayi mereka. Sejak saat itu Papa Teddy benar-benar berubah menjadi sosok pria yang lebih pengertian. Setiap saat tak pernah lupa menawari Iriana sesuatu, juga membantu apapun yang dilakukan wanita itu. Papa Teddy tak ada bosan-bosannya menemani Iriana, bahkan sekarang tak pernah tertidur sebelum Iriana tidur lebih dulu. Dalam keadaan apapun Papa Teddy selalu mengupayakan yang terbaik untuk sang istri. Setelah 2 minggu penuh melihat ketulusan Papa Teddy, hati Iriana perlahan mulai melunak. Egonya tidak setinggi kemarin, dan sekarang mulai bisa berpikir lebih dewasa. "Sejak dulu aku mengenal Papa sebagai orang yang baik. Sebelum ada kejadian malam itu, Papa adalah salah satu orang yang selalu mendukungku. Sebenarnya tidak adil jika sekarang aku melampiaskan semua kekecewaanku padanya," batin Iriana. Semakin kesini dia semakin sadar bahwa tidak mungkin bisa mengaborsi sang anak, yang kini sudah tumbuh dan mulai membesar di rahimnya. Keputusan yang bisa Iriana pilih sekarang hanya satu, yakni menjaga anak itu dan melahirkannya. "Iriana, sejak tadi Papa lihat kamu banyak melamun. Sedang memikirkan apa?" tanya Papa Teddy sambil duduk di sebelah Iriana. Seperti biasa tidak membiarkan Iriana sendirian dalam waktu yang lama. Awalnya Iriana tidak mengatakan apapun,
masih keluh lidahnya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya saat ini. Jika ada masalah katakan saja. Atau kamu punya keinginan apa katakan. Papa akan memberikannya untuk kamu Iriana, lanjut Papa Teddy. Suaranya tetap lembut, benar-benar sabar menghadapi sang istri yang masih dalam kondisi tak stabil. Setelah beberapa menit tidak mengatakan apa-apa, akhirnya Iriana menatap Papa Teddy sekilas. Lalu menunduk dan berkata dengan lirih, "Aku mau melahirkan anak ini Pak, tapi ada syaratnya." Papa Teddy seperti mendapatkan angin segar. Ucapan Iriana yang nampak serius seolah-olah menjadi jawaban atas usaha dan pembuktiannya dalam beberapa hari ini. Walaupun masih ada syarat yang dipinta sang istri, tapi Papa Teddy tidak keberatan. Apapun syarat itu, dia akan mewujudkannya untuk Iriana. Terima kasih Iriana. Terima kasih kamu sudah bersedia melahirkan anak kita. Katakan saja apa syaratnya, Papa pasti akan mengabulkannya untuk kamu, ucap Papa Teddy sambil tersenyum senang. Merupakan kebahagiaan yang tidak terkira melihat Iriana akhirnya luluh dengan bujukannya. Ayo kita berdua pergi ke luar negeri Pak. Ajak Iriana sambil menatap Papa Teddy dengan penuh harap, sama seperti tatapan Papa Teddy ketika membujuknya untuk melahirkan anak mereka beberapa hari lalu. Pergi ke luar negeri. Iya Pak. Aku ingin melahirkan dan merawat anak ini di sana. Jawaban Iriana tidak menampakkan keraguan, sangat serius ketika mengutarakan keinginannya. Papa Teddy tahu apa yang membuat Iriana ingin pergi ke luar negeri, pasti karena tak ingin orang-orang tahu tentang kehamilannya saat ini. Jika Papa tidak mau mengajakku pergi ke luar negeri, maka aku juga tidak bisa melahirkan anak ini. Iriana, jangan salah paham. Papa bersedia pergi ke luar negeri bersamamu. Nanti Papa akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk tinggal di sana, dan kita rawat anak ini bersama-sama, sahut Papa Teddy dengan cepat. Demi anak yang dikandung Iriana, Papa Teddy tidak perlu berpikir panjang untuk meluluskan keinginan Iriana yang mengajaknya pergi ke luar negeri. Setelah menyetujui permintaan Iriana, esok paginya Papa Teddy menyampaikan pada Brian dan Kara bahwa mereka akan pergi ke luar negeri. Brian setuju saja dengan keputusan Papa Teddy, menurutnya rencana itu cukup baik untuk Iriana. Supaya dia bisa tenang melahirkan dan merawat anaknya tanpa takut diketahui orang-orang. Tapi Kara berbeda pendapat dengan Brian. Dia tidak setuju dengan rencana Papa Teddy yang akan membawa Iriana ke luar negeri. Kara inginnya mereka tetap berada di sini dan tinggal bersama dengannya. Tolong jangan pergi ke luar negeri Ma. Tetaplah tinggal di sini bersamaku, pinta Kara sambil menatap Iriana dan juga Papa Teddy. Namun Iriana tidak menjawab apa-apa. Sekedar membalas tatapan Kara sebentar kemudian menunduk. Papa Teddy pula tidak mengatakan apapun. Dalam hal ini keputusan final ada di tangan Iriana, jadi Papa Teddy ikut saja apa kata sang istri nanti. Di luar negeri tidak ada siapa-siapa Ma. Nanti semuanya harus Mama lakukan sendiri, tidak ada yang membantu. Juga tidak ada yang menemani Mama selain Papa. Jika di sini ada aku yang akan selalu menemani Mama. Aku bisa membantu Mama sehingga Mama tidak sendirian, bujuk Kara, terus meminta Iriana agar mau untuk tetap tinggal. Tapi sampai beberapa saat kemudian Iriana masih tidak bicara, apalagi membatalkan rencananya. Wanita itu masih terus diam dan belum menanggapi permintaan Kara. Jika bukan sebagai mertua dan menantu, maka aku ingin kita menjadi seperti teman Ma. Yang selalu ada dan saling menyemangati satu sama lain. Menghadapi masalah dengan saling menguatkan. Apakah itu masih belum bisa dipertimbangkan Ma? Kara memohon lagi. Tidak akan tenang sebelum mendengar jawaban Iriana. Melihat Kara yang terus membujuknya, Iriana jadi bimbang lagi. Selama ini Kara juga sangat tulus padanya. Di saat keluarga membuangnya dan semua orang menjauhinya,
malah Kara yang selalu ada. Padahal selama ini Iriana sudah sering memaki dan mencacinya dengan kata-kata pedas, menganggapnya rendahan dan menuduhnya yang macam-macam. Tapi Kara tidak pernah membencinya. Terlebih setelah tahu dirinya hamil, Kara malah memperlakukannya dengan sangat baik. Namun Iriana juga tidak lupa kalau Kara adalah wanita yang dicintai Brian, wanita yang membuat Brian gagal menjadi miliknya. Itu sebabnya masih agak sulit bagi Iriana untuk menerima Kara sebagai menantu ataupun teman. "Ma, aku akan tetap ke luar negeri dan melahirkan anak ini sana," putus Iriana. Tetap bersikeras pergi untuk menghindari orang-orang yang pernah mengenalnya. Iriana belum siap jika mereka tahu tentang pernikahannya dengan Papa Teddy. Mendengar keputusan Iriana yang sangat tegas dan nampaknya tak bisa dibantah lagi, Kara merasa sedih. Jauh di dalam hatinya masih tidak rela jika harus berpisah dengan Iriana. Tapi untuk saat ini Kara tidak bisa melakukan apa-apa. Iriana sudah menentukan pilihan yang tak bisa diganggu-gugat. Rencananya 3 hari lagi Iriana dan Papa Teddy akan pergi ke luar negeri. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan matang, tinggal berangkat saja. Bahkan tiket penerbangan pula sudah dipesan dari kemarin. Tapi sebelum mereka pergi, Kara mengajak Iriana untuk melakukan pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu. Awalnya Iriana menolak karena merasa kandungannya baik-baik saja. Namun Kara yang khawatir terus berusaha membujuknya. Dari awal hamil Mama belum pernah memeriksakan kandungan. Apalagi sekarang Mama akan bepergian jauh, bagaimana kalau ada apa-apa dengan janinnya, ucap Kara. Meskipun sampai saat ini Kara masih berharap agar Iriana tidak jadi pergi, tapi melihat persiapan mereka yang sudah matang Kara jadi pesimis. Nampaknya dia memang benar-benar akan gagal menahan keputusan Iriana. "Ayolah, ini demi kebaikan Mama juga." Kara masih membujuk Iriana, sampai wanita itu tidak punya pilihan lain dan akhirnya menerima ajakan Kara. Merasa senang karena Iriana mau memeriksakan kandungan bersamanya, Kara langsung ke kamar dan bersiap-siap. Begitu pula dengan Iriana, ikut beranjak dan merapikan diri di kamarnya. Akhirnya siang ini Kara dan Iriana pergi bersama ke rumah sakit. Mereka hanya pergi berdua, Kiara ditinggal di rumah bersama pengasuhnya dan juga Papa Teddy. Sedangkan Brian sudah pergi ke kantor sejak pagi tadi. Kara sengaja tidak mengajak Kiara karena ingin punya banyak waktu bersama Iriana, agar hubungan mereka bisa lebih baik lagi. Sesampainya di rumah sakit, Kara langsung mengajak Iriana untuk menemui dokter langganannya. Dan mereka pun disambut baik oleh dokter tersebut. Lalu atas permintaan Kara, pemeriksaan mereka pun dilakukan bersamaan. Tidak bergantian apalagi salah satu menunggu di luar. Kara dan Iriana sama-sama berbaring di ranjang yang berbeda, tapi berdekatan. Kemudian dokter mulai memeriksa kandungan keduanya. Dalam posisi yang masih berbaring, Kara menoleh dan menatap Iriana. Ingin tahu bagaimana ekspresi wanita itu. Dan Kara melihat bibir Iriana yang nampak sedikit tersenyum. "Aku ikut senang melihat Mama Iriana bisa tersenyum, meskipun aku belum tahu bagaimana perasaan Mama yang sebenarnya. Tapi aku selalu berharap semoga kehadiran anak itu membuat Mama menemukan kebahagiaan." Batin Kara mulai merasa lega karena senyum di bibir sang mertua. Tak lama setelah itu Kara semakin dibuat bahagia dengan bunyi detak jantung janinnya yang ditunjukkan oleh dokter. Rasa haru pun menyelimuti hati Kara, seakan tidak sabar menantikan kehadiran sang buah hati untuk kedua kalinya. Selain detak jantung dari janin Kara, dokter juga menunjukkan detak jantung dari janin Iriana. Kara ikut mendengarnya dengan jelas, begitu pula dengan Iriana. Perasaan Iriana kini kembali terharu saat mendengar detak jantung anaknya sendiri. Sekarang tidak penting siapa ayah dari anak itu,
yang Iriana tahu janin miliknya adalah darah dagingnya. Hampir saja aku melakukan kebodohan dengan menggugurkan anak ini. Untung saja ada Kara yang keras kepala mencegah niat burukku. Seandainya saja Kara tidak peduli padaku, pasti sekarang aku sudah menyesal. Batin Iriana. Dia mulai menyadari kekeliruannya kemarin, sehingga kini pandangannya terhadap Kara pun sedikit berubah. Di saat Iriana masih sibuk dengan perasaannya sendiri, tiba-tiba Kara memanggilnya. Iriana pun menoleh dan menatap Kara meski tidak mengatakan apa-apa. "Ayo kita besarkan anak-anak kita bersama," ajak Kara, kembali meminta Iriana untuk tetap tinggal di sini. Sebelumnya dia telah merebut kebahagiaan Iriana, karena itulah sekarang Kara ingin memastikan bahwa Iriana pun mendapatkan kebahagiaannya. Dan Kara tidak yakin kebahagiaan itu bisa Iriana dapatkan di luar negeri. Dulu dia pernah melahirkan anak sendirian di luar negeri dan itu rasanya sangat berat. Walaupun sekarang Iriana akan ditemani Papa Teddy dengan finansialnya yang sangat baik, tapi tetap saja akan sulit. Di sana tidak ada keluarga lain yang bisa membantu atau menemani Iriana. Tidak ada yang menyemangati dan menguatkannya secara langsung selain Papa Teddy. Apalagi alasan kepergian Iriana karena tak mau kehamilannya diketahui orang-orang. Jadi pasti nanti di luar negeri Iriana akan merasa terasing, merasa menjadi orang yang terbuang seperti dirinya dulu. Aku tahu rencana ini sudah Mama putuskan dengan matang, tapi tidak tahu kenapa aku masih berat jika kita harus berpisah. Aku sangat ingin kita bersama melewati kehamilan ini dan merawat anak-anak kita nanti. Mendengar ucapan Kara yang kini diungkapkan dengan tatapan sendu, hati Iriana mendadak terenyuh. Meskipun dalam kalimat itu nampak jelas keras kepalanya Kara yang terus meminta dirinya untuk tetap tinggal, namun anehnya Iriana tidak emosi. Dia justru merasa mendapatkan teman baru yang sangat tulus, yang datang di saat dia terpuruk. Bukan seperti teman-temannya dulu, datang di saat dirinya sedang berjaya dan menjauh saat dirinya tersandung masalah. Kara berbeda. Dan kini Iriana jadi berpikir mungkin karena sikap Kara itulah makanya Brian sampai cinta mati padanya.